Wahabi ya, itu julukan yang dituduhkan kepada orang-orang yang belajar di Arab Saudi. Bahkan dikatakan negara Saudi adalah negara apa? Wahabi. Dia maksudnya Wahabi sekarang siapa? Raja Salman. Nah, kalau mereka mengatakan Wahabi sekarang adalah Saudi ya. Subhanallah ya. Maka seharusnya ya kita pelan-pelan memahamkan orang bahwasanya Saudi itu bukan Wahabi. Mereka itu mengajarkan sunnah. Teman-teman sekalian, saya kasih jawaban secara akal sehat. Rasulullah SAW lahir di mana? Di Mekah. Ya, 13 tahun fase turunnya ayat-ayat Makkiyah di mana? Di Mekah. Baik, setelah itu Nabi SAW hijrah ke Madinah. Berapa tahun Nabi di Madinah? 10 tahun. Sampai meninggal kan? Kuburannya ada di sana. Demi Allah, Mekah sama Madinah markas Islam. Ada orang mengatakan itu markas Wahabi, markas ini tempat Nabimu lahir dan mati. Kok gimana sih? Perlu diketahui bahwa Wahabi kita bisa lihat dari dua sisi. Wahabi warisan historis yang tidak lain adalah firqah, salah satu sempalan dari sempalan Khawarij yang tokoh sentralnya adalah Abdul Wahab bin Abdurrahman ibn Rustum al-Ibadi. Kemudian yang kedua, Wahabi warisan imperialis. Inilah yang dituduhkan kepada Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab adalah seorang ulama yang sangat dihormati oleh ulama Saudi. Kenapa? Dia pahlawan. Bagaimana bisa berdirinya negara Arab Saudi? Dahulu Saudi itu kelompok-kelompok kecil, pemerintahan-pemerintahan kecil saling bertempur di antara mereka. Muncullah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab bekerja sama dengan Al-Imam Muhammad bin Saud, bekerja sama maka berdirilah negara Arab Saudi, kemudian disatukan seluruhnya. Makanya Muhammad ibn Abdul Wahab di mata orang Saudi seperti tuanku Imam Bonjol di mata orang Indonesia. Stempel Wahabi diberikan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal kalau memang betul mereka jujur dan benar, maka stempelnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab apa? Muhammadi. Karena namanya beliau Muhammad bin Abdul Wahab. Abdul Wahab itu bapaknya. Sedangkan kalau yang ada di Afrika situ, itu namanya Abdul Wahab bin Rustum. Sehingga stempel ini diberikan. Orang takut, ini orang yang mengkafirkan orang lain, yang gampang membid'ahkan orang lain, yang tidak setuju dengan kelompoknya dibunuh sama dia. Betul, memang aliran Wahabiyah seperti itu yang ada di daerah Afrika sana. Orang-orang Wahabi pemerintah Arab Saudi ingin memindahkan kuburan Nabi. Isu dari mana seperti ini? Gak kurang ajar seperti ini. Padahal pemerintah Arab Saudi ingin memperluas Masjid Nabawi. Dibuat isu supaya kita mencela, bukan memuji. Harusnya pemerintah Arab Saudi ingin melebarkan Masjid Nabawi. Bayangkan berapa duit yang mereka keluarkan. Hotel-hotel besar mereka bayar, ganti. Berapa duit, berapa triliun yang mereka keluarkan demi untuk melebarkan Masjid Nabawi untuk khidmah kepada masyarakat. Sebagian orang Syiah bikin isu bahwasanya mereka ingin memindahkan kuburan Nabi. Dari mana seperti ini? Akhirnya mencela. Yang penting mencela dulu meskipun di cross check tidak benar. Kita aja di Madinah nggak tahu ada dari mana isu seperti itu. Sampai Indonesia kita sini nggak tahu. Tinggal di Madinah, tiap hari sholat dekat kuburan Masjid Nabawi, kuburan Nabi tidak tahu cerita seperti itu, tahu tersebar sana sini. Dan yang paling banyak membongkar kedok orang-orang Syiah adalah ulama-ulama di Saudi. Nah, kenapa beliau dituduh padahal namanya tidak Abdul Wahab? Iya. Karena beliau mendakwahkan tauhid, mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebetulnya kalau kita lihat kata Wahabi sendiri itu kan nggak ada celaknya. Kalau memang Wahabi itu diambil dari nama Allah Al-Wahhab, bagus. Kalau diambil dari kalimat namanya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab, ya nggak tepat. Itu nama bapaknya. Seharusnya Muhammadi, bukan Wahabi. Kalau seandainya untuk tujuan meledek, Allah berfirman, wala tanabazu bil alqab. Jangan kamu mempermainkan nama atau titel-titel orang. Dan kita tahu sendiri, kita nggak bisa bohongin, tidak bisa dibantah fakta sejarah. Nabi SAW lahir di Mekah, 13 tahun di Mekah, dan dakwah sempurna agama Islam di Madinah. Di mana-mana orang tahu sumber sesuatu itu adalah tempat mengambilnya, gitu kan? Jadi ilmu Islam itu tidak akan pernah berubah. Madinah dan Mekah akan menjadi basis. Nah, ulama-ulama sana itu sampai sekarang masih mempertahankan tradisi, mempertahankan sunnah Nabi dari zaman sahabat tabi'in sampai sekarang. Masih mereka punya halaqah di Masjid Nabawi, menyampaikan hadis-hadis Nabi, meluruskan kesalahan-kesalahan, dan yang paling banyak membongkar kedok Syiah, ya, dan ini juga kelompok ISIS ini adalah ulama-ulama di Saudi, maka mereka disorotin. Nah, disorotinnya supaya jangan cuma ini saja yang dibongkar kedoknya, mereka juga menakut-nakuti umat Islam ini ada Wahabi nih. Wahabi itu apa? Orang-orang garis keras, fundamentalis lah, teroris lah, dan segala macam istilah.
Kemudian timbullah isu-isu bahwasanya orang-orang Wahabi suka menumpahkan darah sampai bikin buku judulnya apa, sejarah berdarah sekte Wahabi. Ya, tuduhan yang macam-macam. Apakah ada orang-orang kita waktu berhaji berumrah ketakutan di sana, takut dibunuh sama orang Wahabi? Enggak ada, justru aman kalau di sana. Justru sampai ke Indonesia malah kita ketakutan, dicuri, diambil, dirampok ya. Macam-macam, pagar harus dikunci, mobil hilang ya. Di sana tidak ada ketakutan sama sekali, apa yang ditakuti? Mana haus darahnya? Apakah Arab Saudi tidak membantu negara-negara Islam yang lain? Sangat membantu. Tidak memandang itu mazhabnya apa, dibantu semuanya. Indonesia dibantu berulang-ulang. Aceh dibantu berulang-ulang. Quran gratisan banyak dibagi, meskipun dijual di Tanah Abang. Quran wakaf, tapi dijual di Tanah Abang. Iya. Artinya, dibantu. Palestina bantunya luar biasa. Suriah dibantu habis-habisan. Ya. Ya, kalau mereka punya kesalahan wajar. Mana dituduh mereka mengkafirkan umat Islam? Mana? Dari mana? Itu omongan saja. Apakah pengajian kita suka mengkafir-kafirkan? Saya tanya sama antum. Kita tidak pernah mengkafir-kafirkan. Kita kalau mengatakan ini kekufuran, ini syirik, itu hak, itu harus. Saya harus menjelaskan ini syirik. Saya tidak mau basa-basi. Ini syirik-syirik saya katakan, ini kufur-kufur. Tapi bukan berarti pelakunya langsung otomatis musyrik, langsung otomatis kafir. Bisa jadi tidak mengerti, tapi menjelaskan ini syirik harus dijelaskan. Ini kekufuran harus dijelaskan. Iya, biasanya siapapun yang anti ziarah Wali Songo pasti dituduh Wahabi, satu. Siapa saja yang sekarang ini melemahkan pendapat Imam Syafi'i aja dituduh Wahabi, anti mazhab. Siapa saja yang mengkritik berjanji, mengkritik tiba, pasti dituduh Wahabi. Siapa yang sekarang ini mengkritik manaqib, pasti dituduh Wahabi. Siapa yang mengkritik salawat nariyah, salawat badar, pasti dituduh Wahabi. Siapa saja yang sekarang ini menyerang praktek-praktek mereka, ya, yang bid'ah menurut kacamata syariah, dari mulai Maulud Nabi, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, bahkan ruatan mitoni 7 bulanan, pasti dituduh Wahabi. Semua mereka yang mengamalkan tradisi harian yang bertentangan dengan Alkitab wa Sunnah ini kita luruskan, pasti dituduh anti budaya, anti tradisi, itu Wahabi. Kemudian Wahabi melarang ziarah kubur. Dusta. Siapa bilang gitu? Hadis-hadis Nabi menyuruh ziarah kubur. Yang dilarang kalau ente pergi ke ziarah kubur, minta penghuni kubur, itu yang dilarang. Jangan ziarah kubur untuk minta-minta kepada penghuni kubur. Yang bilang orang-orang yang pernah belajar di Saudi, teman-teman, benci sama zikir itu siapa? Anda yang fitnah itu. Gimana caranya? Orang yang belajar di Madinah, di Masjid Nabawi, di Mekah, zikir kepada Allah. Bahkan mereka paling banyak zikirnya kepada Allah. Mereka paling banyak zikir, tapi zikirnya pakai adab, nggak teriak-teriak, gitu kan? Nggak karang-karang. Apa yang Nabi SAW ajarin itu yang disebutin. Adab sama Allah. Subhanallah, subhanallah. Dilakukan, bukan tidak dilakukan. Tapi tidak ada subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Dibayangkan main-main, Allah hu, apa ini? Ini apa ini? Ini kalau zaman Umar sudah diketuk semua kepalanya nih. Ngarang-ngarang gitu kan. Oh, ini benci sama doa. Siapa yang bilang benci doa, teman-teman sekalian? Antum nggak dengar tuh bagaimana Syekh Sudes berdoa sampai hampir 1 jam kalau sholat kunut? Itu dikatakan tuh, itu pentolannya Wahabi katanya. Baik, berdoa kunut 1 jam sampai orang semua pada menangis seluruh dunia, antum bilang itu Wahabi. Ini subhanallah, ini benci doa itu namanya ajib, sesuatu yang aneh gitu bagi saya. Tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan sama sekali, nggak beralasan nih. Yang penting dari Saudi Wahabi gitu. Dari karenanya tuduhan-tuduhan banyak. Seperti tuduhan bahwasanya Wahabi melarang bersolawat. Gimana melarang bersolawat? Tiap hari kita bersolawat. Kalau sholat di Masjid Nabawi, apakah khatibnya tidak pernah bersolawat? Salawat terus-terusan. Setiap bilang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap bilang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bukan bersolawat. Yang dilarang maksudnya solawat yang macam-macam, yang aneh-aneh, seperti solawat Fatih, barang siapa yang baca seperti khatam Quran 7 kali. Kemudian ini dari mana dalilnya seperti itu? Itu yang dilarang, solawat-solawat yang aneh-aneh yang dilarang. Tujuan mereka yang paling utama dan pertama sebetulnya adalah ada tujuan direct, instan, yaitu tadi saya katakan yang budaya keagamaannya tidak mau terganggu prakteknya, politik kekuasaan tidak mau terganggu, kekuasaannya goyang, imperialis, wilayah-wilayahnya tetap eksis. Tujuan secara implisit dan ini yang besar adalah ingin membumi hanguskan Islam. Oh gitu ya, Ustaz. Akhirnya siap ingin menggeser dan menggusur pengaruh Al-Quran dan Sunnah di tengah umat Islam. Kenapa? Karena akhirnya siapa saja yang menabuh genderang dakwah tauhid dan anti syirik dituduh Wahabi.
Siapa saja yang sekarang ini dakwah menegakkan bendera sunnah anti bid'ah dituduh Wahabi. Siapa saja yang tegas dan tegar di dalam amar ma'ruf nahi mungkar dituduh Wahabi. Siapa saja yang sekarang mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaful ummah dituduh Wahabi. Bahkan organisasi-organisasi Islam di Indonesia juga kesasaran tuduhan itu. Iya betul. Itu. Karena semata-mata mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa sekarang saya tanya, organisasi A yang dituduh Wahabi, pernah nggak ketemu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Nggak pernah. Organisasi B pernah nggak bersinggungan dengan murid-muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Nggak. Karena adanya kemiripan, langsung ditimbak Wahabi. Saya sampai waktu mau berangkat ke Saudi, awal saya mau belajar tahun 90, teman-teman ayah saya sempat titip pesan dari kota Makassar, Khalid, nanti kamu ke Saudi, ambil ilmunya tapi jangan jadi Wahabi. Baik, saya berangkat 6 bulan pertama teman-teman sekalian, semua guru yang masuk saya ketakutan lihat. Ini Wahabi nih. Apa ini Wahabi? Mau yang menakutkan ini. Kena wanti-wanti begitu. Lama-lama setelah guru masuk, setiap guru masuk di Madinah, wallahi saya bersumpah atas nama Allah teman-teman sekalian, tidak pernah ada sebutan nama Wahabi. Saya tidak pernah dengar kata-kata Wahabi dari mulut mereka. Wallah, yang ada cuman qala Allah, qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Wallahi, saya sumpah di sini, di masjid ini memang begitu ajarannya. Begitu ajarannya, qala Allah, qala Rasul. Qala Allah, qala Rasul selalu. Atau diikuti dengan penjelasan Ibnu Abbas, sahabat, Ibnu Umar, sahabat. Nih pemahamannya mereka. Ini pemahamannya sahabat tentang ayat ini, tentang hadis ini. Itu yang kita pelajarin. Dan kalau ada masalah fikih didatangkan 4 mazhab semua. Imam Syafi'i bilang begini, ini dalilnya. Imam Ahmad bilang begini, ini dalilnya. Imam Malik bilang begini, Abu Hanifah begini, dalilnya. Jelas, semuanya begitu. Setelah 6 bulan saya berpikir, kok saya harus takut dengan orang-orang seperti ini? Ini ilmu semua disampaikan, gitu kan? Ilmu semua. Dan bagaimana mempertemukan antara ambil ilmunya, jangan jadi Wahabi. Bagaimana memahami? Saya nggak nyambung gitu. Gimana caranya? Gitu. Mereka mengajak kepada, kalau belajar fikih kita tahu fikih yang dipakai. Anak sekolah di Medina. Jadi kalau dikatakan orang yang Wahabi, orang yang paling ngerti Wahabi mungkin di antara antum yang ada di sini. Anak 15 tahun di Medina belajar. Kita belajar semua aliran di situ. Semua madhab kita pelajari. Kita belajarnya udah yang namanya fiqhil muqaranah, perbandingan. Bukan lagi dicekokin yang harus kayak gini. Enggak. Kita itu punya Al-Quran dan punya Sunnah. Dan kita punya ulama-ulama yang telah banyak memberikan andil buat kita, berandil dalam menyimpulkan hukum-hukum. Itu yang dipelajari di dalam madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Hanafi dan madhab Maliki. Bahkan Saudi sekarang lajnah daimah, majelis ulamanya itu dari 4 mazhab itu ada. Majelis ulamanya dari 4 mazhab ada. Ada yang Hanafi, ada yang Maliki, ada yang Syafi'i, dan ada yang Hambali. Cuma itulah kebencian kepada Al-Quran dan Sunnah kadangkala yang membuat orang jadi buta. Dan juga mungkin sebabnya salah satu orang atau oknum yang mengajak kepada Sunnah untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, tapi caranya nggak benar, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat yang macam-macam. Orang-orang Saudi tidak ada yang fanatik sama Muhammad bin Wahab kalau Saleh tidak diikuti. Dia adalah ulama bermadzhab Hambali, sebagaimana ulama-ulama yang lain. Kita pun di Arab Saudi tidak fanatik dengan, saya belajar di Universitas Madinah, saya tidak fanatik dengan Muhammad bin Wahab. Oleh karenanya kita pun belajar di sana fikih 4 mazhab. Dia tidak belajar mazhab Hambali, padahal Saudi bermadzhab apa? Hambali. Dan banyak guru-guru kita dari ulama Saudi yang mengatakan pendapat masalah ini lebih kuat mazhab Syafi'i, masalah lebih kuat mazhab apa? Maliki. Tidak ada fanatik sama sekali. Meskipun mereka bermadzhab apa? Hambali. 4 great imams, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Malik, may Allah be pleased with them all. They were great scholars. I love them, I respect them all. They were great scholars. But all these great scholars said, all these pro-Aimmas said, that if you find any of my fatwa which goes against Allah and His Rasul, then you throw my fatwa on the wall. Hold to the rope of Allah strongly and be not divided. We have to hold to the rope of Allah. The rope of Allah is the glorious Quran and the authentic Hadith. Allah says in the Quran in Surah Anam, chapter number 6, verse number 159, that anyone who makes division in the religion of Islam, O Prophet, you have nothing to do with him. Making sects, making division in Islam is prohibited, it is haram. Therefore, sisters, Muslims should not be divided. We should call ourselves Muslims and follow the Quran and the Sahih Hadith. Anyone who divides the religion, they are going against the Quran.